Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun, saya Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus Saputra sedang menyampaikan imbauan terkait rencana penyelenggaraan pemilihan kepala pokon atau kepala desa yang masih berlangsung agak lama, namun perlu dipersiapkan dari sedini mungkin. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ditujukan untuk para calon kepala pokon yang akan mendaftar. Upayakan Bapak Ibu sekalian melengkapi persyaratan administrasi dengan tepat. Jangan sampai legalitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan yang menggunakan ijazah palsu ataupun ijazah asli tapi palsu. Itu nanti akan mempersulit penyelenggara pemilihan kepala pokon nantinya, dan juga jika ditemukan pelanggaran pidana maka akan berurusan dengan kami pula yang di Polres Pringsewu. Kemudian yang kedua, untuk para warga pemilih calon kepala pokon nanti, upayakan momen ketika menentukan calon kepala pokon itu juga sudah terlibat dari awal agar memastikan siapa yang nanti akan menjadi calon kepala pokon itu yang memang bisa merepresentasikan atau mewakili kebutuhan dari desa atau dari pokon. Ini penting, jangan sampai hanya yang akan naik menjadi calon kepala pokon itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih daripada yang lain saja, tapi tidak amanah. Akan lebih baik pemimpinnya amanah, jujur, dan dipercaya oleh masyarakat, namun nanti akan di-backup oleh para staf atau juga para warga yang bisa mendukung secara finansial. Jangan sampai calon kepala pokoknya nanti hanya karena punya kemampuan finansial, nanti akan terjadi money politik atau politik uang, sehingga uang yang Bapak Ibu terima nanti ketika sebelum memilih kepala pokonnya itu ya akan diganti modal oleh kepala pokon yang terpilih nanti menggunakan anggaran-anggaran yang tersebut. Nanti akan terjadi potensi korupsi di level desa, dan itu tidak kita inginkan bersama. Yang ketiga, terkait dengan yang pertama dan yang kedua, mengapa kok money politik ini atau politik uang ini menjadi perhatian penting di level desa. Kita tahu bersama hasil penyelenggaraan pilpres maupun pilkada yang terpilih juga kepala-kepala daerah ini ya kita ketahui anggarannya juga dipotong, dikumpulkan di pusat untuk disalurkan ke level desa melalui program-program pemerintah pusat seperti MBG, kemudian Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Itu artinya uang akan berputar di desa. Nah, menjadi perhatian penting nanti siapa yang nanti akan mengelola uang itu di level desa. Jangan sampai yang terpilih ini juga tidak bisa mengelola dengan baik, tidak amanah pula, ada korupsi, tapi nanti juga ketika sudah bisa dikelola dengan baik, bisa dirasakan kan ada pertumbuhan ekonomi di level desa. Nah, ketika memilih kepala desa atau kepala pokon yang salah, ya otomatis nanti perekonomian di level desa juga tidak akan meningkat, dan itu tidak kita inginkan bersama juga. Sekaligus saya ingatkan, berkaca pada pelaksanaan program MBG misalnya, yang istilahnya para kepala keluarga bisa menghemat paling tidak 200.000 sebulan karena makan siang sudah ditanggung oleh pemerintah. Tapi ketika sudah bisa menghemat 200.000 sebulan per anak, itu juga tidak meningkatkan perekonomian di keluarga, karena saya masih temukan ada yang malah justru larinya ke narkoba. Beli paket hemat 200.000. Jadi yang harusnya bisa meningkatkan ekonomi di desa malah meningkatkan koceknya para bandar. Jadi uang yang diberikan oleh pemerintah pusat hangus begitu saja karena tidak bisa mengelola dengan kesadaran penuh, malah dipakai untuk bersenang-senang. Jadi saya harap uang yang disalurkan oleh pemerintah tidak berakhir di tangan para bandar narkoba. Ini menjadi sangat penting karena nanti jika masih ditemukan yang seperti itu, saya akan tindak tegas. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih.